Selamat bertemu. Eh, dalam beberapa waktu lalu, beberapa media itu meliput terkait pemanggilan kembali para nakes yang sempat dipecat atau diberhentikan, dan ternyata ada kisah pilu bahwa ada satu nakes yang tidak terpanggil atas nama Elias Ndala, dan Anda hadir pada sore hari ini bersama saya. Saya ingin mendengar sedikit cerita Anda, bagaimana pada hari demonstrasi itu Anda ditunjuk sebagai juru bicara dari 248 nakes yang lain. Coba diceritakan. Selamat sore juga, selamat untuk bergabung. Pada waktu itu, awalnya kami ke kantor bupati. Kami ke kantor bupati itu untuk menyampaikan permohonan penerbitan SPK. Nah, yang kami ketemu pada waktu itu adalah pasien. Dan semua pada waktu itu, kami yang non-ASN itu ada yang hadir dan ada yang tidak hadir untuk meminta penerbitan SPK. Karena kenapa kami datangi kantor pada saat itu kantor bupati? Karena kami dilema. Nah, dilemanya itu aturan dari pusat pada waktu itu sampai dengan tanggal 28 November 2023 itu SPK-nya kami. Nah, Desembernya kami tidak direct. Nah, maka dari itu ternyata kami sampai dengan bulan Desember. Nah, kami sampai bulan Desember untuk kontraknya. Lalu kemudian kami datang di bulan Februari di 2024 menanyakan kira-kira kapan penerbitan SPK-nya kami yang tenaga non-ASN nakes. Dan pada waktu itu semua kami hadir. Terus dari situ Pak Sekda mengatakan DPA induknya masih ada di mejanya Bupati pada waktu itu. Nah, tetap kamu akan direkrut. Setelah 1 minggu kemudian kami dipanggil untuk menandatangani SPK. Nah, awalnya kami tanda tangan. Kami yang 249 orang itu kami tanda tangan. Kami tanda tangan SPK. Lalu kemudian pada saat penandatanganan itu juga kami berkumpul semua tenaga non-ASN untuk RDP. Kami berpikir juga RDP ini untuk memperkuatkan usulan kami terhadap pemerintah Kabupaten Manggarai, yaitu melalui RDP, rapat dengar pendapat dengan anggota Dewan Kabupaten Manggarai. Tetapi dinilai dari situ bahwa kami berpolitik. Dan saya terus terang kakak saya pribadi, saya orang paling bodoh. Kalau untuk mendukung, ya. Dan inisiatif ini kakak, itu bukan ada yang menggiringi kami untuk menjadi politik, bukan. Artinya bahwa isu bahwa ini ada orang yang di belakang kalian itu sebenarnya tidak ada. Tidak. Saya mengatakan sore ini, detik ini pun tidak ada yang mengiringi kami. Itu inisiatif kami sendiri untuk masa depan kami yang tenaga non-ASN. Oke, Pak Elias, setelah menghadap para anggota dewan di kantor DPR di Kabupaten Manggarai, nah, apa tanggapan teman-teman DPR pada saat itu? Tanggapan dari teman-teman DPR nanti kami akan diskusikan untuk yang pertama adalah kenaikan upah yang dua tenaga ini, tenaga TPPK pendukung dengan penunjang. Kalau yang tenaga yang lepas itu sesuai dengan upah UMR.
Oke, selama Pak Elias bekerja sudah berapa lama sebagai tenaga kesehatan? Saya semenjak awal memang saya langsung di tahun 2011. 2011 sudah. 2011. Oke, nah bagaimana proses sehingga Pak Elias dipercaya oleh teman-teman menjadi juru bicara dari gerakan yang dilaksanakan pada saat itu? Jadi saya ditunjuk oleh teman-teman. Saya ditunjuk jadi koordinator Nakes non-ASN Kabupaten Manggarai itu karena mereka nilai bahwa saya yang tertua di situ, yang lama mengabdi pertama, yang kedua, dan menginisiatif ini juga kemarin kami yang dari Puskesmas Becuk. Tetapi kakak, saya hanya meneruskan. Tetapi kalau yang buat grupnya itu ada, tetapi mereka tidak dirumahkan. Ada 2 orang yang inisiatif buat grup, yang melalui kirim lewat link. Nah, antusias dari situ teman-teman terima masuklah di grup. Jadi atas inisiatif bersama Anda dipilih sebagai juru bicara. Nah, ketika ada proses pemanggilan kembali dari teman-teman Nakes kemarin, tetapi nama Anda tidak terdapat di dalam itu. Bagaimana proses seperti itu? Kalau untuk itu, kakak, awalnya itu di tanggal 17 kemarin. Nah, kami dipanggil karena bunyinya di situ diundang semua 249 orang. Dan Anda hadir? Saya hadir. Sampai di aula dinas kesehatan. Hari Selasa itu tanggal 17 kami diabsensi. Nah, untuk melakukan penandatanganan SPK itu dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis. Terus dari situ atas inisiatif saya sendiri, saya WA ke Pak Kadisnya karena saya sudah dengar cerita dari teman-teman bahwa hanya saya sendiri yang tidak dipanggil. Saya WA Kadis. Dengan jawabannya Kadis waktu itu, selamat sore juga Pak Elias. Tetapi kalau menurut saya pribadi kakak, saya sakit hati dengan jawabannya Pak Kadis. Kenapa saya sakit hati? Sedikit ada sindirannya. Sedikit ada sindirannya. Dia mengucapkan terima kasih kepada saya itu karena saya lama mengabdi. Yang pertama, lama mengabdi di dinas kesehatan. Saya pernah di dinas kesehatan juga. Terus, dan terakhir ini saya di Puskesmas Becuk. Dan pada waktu itu melalui pesan WhatsApp juga saya tanyakan kepada Pak Kadisnya. Kira-kira Pak Kadis alasan apa saya tidak dipanggil? Saya ditunjuk jadi koordinator Nakes non-ASN se-Kabupaten Manggarai itu bukan karena atas permintaan saya sendiri, tidak. Itu suara dari teman-teman. Dan setelah itu tidak ada lagi kelanjutan setelah pesan WA dari Pak Kadis itu sudah tidak ada lagi kelanjutan. Dan beliau mengatakan melalui pesan WhatsApp itu juga, Anda tidak diakomodir, tidak direkomendasikan oleh Pak Bupati Manggarai. Anda sendiri tidak tahu alasannya? Saya tidak tahu. Nah justru pada waktu itu saya tanya, kira-kira alasannya Pak Kadis apa? Kalau memang karena jadi ketua koordinator non-ASN itu bukan inisiatif sendiri, tapi itu berdasarkan suara dari teman-teman. Pak, sedikit saya ingin bertanya, Anda memiliki seorang istri? Ya. Dengan berapa orang anak? 3 orang anak. 1 orang istri dan 3 orang anak. Ya. Nah, bagaimana situasi keluarga Anda ketika mengetahui hal itu? Dan mereka juga dengan adanya informasi seperti itu, mereka sangat-sangat kecil. Seluruh keluarga besarnya saya bukan hanya untuk di Cibal Barat saja, tetapi semua menyebar. Mereka merasa sedih.
dengan kejadian seperti ini. Dan mereka juga sempat bertanya kepada saya, apa alasannya Nana? Tapi saya bilang, saya juga tidak tahu alasannya. Dan mereka itu menangis. Semua keluarga saya itu menangis. Dan bukan hanya keluarga saja, tapi kerabat saya juga mereka menangis. Begitu juga teman-teman yang 246 yang tanda tangan itu, mereka sangat-sangat kecewa juga. Jadi 246 yang tanda tangan juga merasa sedih Anda tidak masuk. Mereka juga merasa sedih. Tetapi mereka tidak banyak komentar tentang hal itu. Mereka hanya diam saja. Kalau untuk sedihnya kakak mereka sangat sedih juga. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk 246 ya? Ya, 246 teman-teman Anda yang kembali bekerja, apa yang ingin Anda sampaikan? Saya hanya sampaikan kemarin karena mereka juga, saya juga tidak tahu apakah mereka ada inisiatif untuk direkrut kembali, tetapi mereka bilang kemarin coba-coba kami menginisiasikan itu supaya Pak Ilyas akan kembali. Saya menjawab, terima kasih teman kami seperti itu. Terus bagaimana Pak Ilyas? Bagaimana Pak Ilyas? Saya bilang, dengan persoalan ini teman-teman, saya hanya bawa dalam doa saja. Syukur kalau saya dipanggil, syukur juga kalau tidak dipanggil. Tetapi kalau saya nanti ketika saya nanti tidak diakomodir kembali, maka saya juga akan kembali ke DPRD Kabupaten Manggarai untuk minta perlindungan mereka. Terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Manggarai? Yang saya ingin sampaikan nanti kakak, yang pertama untuk ke DPRD-nya Kabupaten Manggarai, mohon perlindungan dari mereka. Terus dari pemerintah Kabupaten Manggarainya, saya ingin tahu kira-kira apa alasan mendasar sehingga saya tidak direkrut kembali. Terima kasih Pak Ilyas waktunya. Salam untuk keluarga Anda, salam juga untuk keluarga besar Anda, dan semoga apa yang Anda sampaikan ini bisa menjadi titik balik dari rasa keadilan yang tidak Anda dapatkan dalam proses perekrutan kembali tenaga kesehatan. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih dan selamat sore.